Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Anissa, NIM 1801051. Pada video ini kita akan membahas tentang gel. Gel dapat didefinisikan sebagai sediaan semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel organik kecil atau molekul organik besar, berpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Farmakope Indonesia 5, sediaan gel kadang-kadang disebut jelly, adalah sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau molekul organik besar yang terpenetrasi oleh suatu cairan. Menurut Formularium Nasional, gel adalah sediaan bermassa lembek berupa suspensi yang dibuat dari zarah kecil senyawa anorganik atau makromolekul senyawa organik, masing-masing terbungkus dan saling terserap oleh cairan. Menurut Ansel, gel didefinisikan sebagai suatu sistem setengah padat yang terdiri dari suatu dispersi yang tersusun baik, dari partikel anorganik yang terkecil atau molekul organik yang besar dan saling diresapi cairan. Jenis-jenis gel berdasarkan sifat fase koloid terbagi dua. Yang pertama, gel anorganik, contohnya bentonit magma, dan yang kedua, gel organik, yaitu contohnya pembentuk gel berupa polimer. Berdasarkan bentuk struktur gel, yang pertama ada kumparan acak, kedua heliks, ketiga batang, dan keempat bangunan kartu. Berdasarkan sifat pelarutnya ada dua. Yang pertama ada hidrogel atau pelarut air, yaitu terbentuk oleh molekul polimer hidrofilik yang saling sambung silang melalui ikatan kimia. Dan yang kedua ada serogel, yaitu gel yang telah padat dengan konsentrasi pelarut yang rendah. Berdasarkan jenis fase terdispersi, yang pertama ada gel fase tunggal, terdiri dari makromolekul organik yang tersebar serba sama dalam suatu cairan, sedemikian hingga tidak terlihat adanya ikatan antara molekul makro yang terdispersi dan cairan. Yang kedua ada gel sistem dua fasa, terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gel, yang pertama yaitu pengaruh pH, kedua pengaruh ion, yang ketiga pengaruh komponen aktif lainnya, yang keempat pengaruh konsentrasi, dan yang kelima pengaruh suhu. Selanjutnya kita masuk ke sifat dan karakteristik gel. Yang pertama ada swilling. Gel dapat mengembang karena komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dengan gel. Yang kedua, sineresis, yaitu suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Yang ketiga, ada efek suhu. Efek suhu mempengaruhi struktur gel. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu. Yang keempat ada efek elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dalam koloid digaramkan. Yang terakhir ada elastisitas dan rigiditas. Sifat ini merupakan karakteristik dari gel gelatin, agar, dan nitroselulosa. Selama transformasi dari bentuk 501 menjadi gel, terjadi peningkatan elastisitas dengan peningkatan konsentrasi pembentuk gel. Yang keenam ada reologi, yaitu larutan pembentuk gel dan dispersi padatan yang terflokulasi. Berikut ada contoh sediaan gel dan kegunaannya. Yang pertama ada differin adapalene gel 0,1% acne treatment, yaitu mengandung retinoid anti jerawat yang melawan OTC. Yang kedua ada Innisfree Aloe Revital Shooting Gel, bermanfaat untuk menenangkan kulit teriritasi akibat sinar UV serta memberikan kelembapan intensif pada kulit. Yang ketiga, Aqua Reotir Ultra Thirst Quenching Gel, membantu mengembangkan kelembapan kulit, membuat wajah glowing sepanjang hari. Yang keempat ada Daktarin Oral Gel, bermanfaat untuk mengobati berbagai infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Yang kelima ada Aloe Clear Gel, untuk sariawan dan luka pada mulut lainnya akibat pemakaian kawat gigi atau gigi palsu. Yang keenam, Antis pembersih tangan hand sanitizer,
yaitu efektif membunuh bakteri 99% dengan parfum yang lembut dan menyegarkan. Yang ketujuh ada hand gel, yaitu efektif membunuh bakteri 99% dengan parfum yang lembut dan menyegarkan. Yang kedelapan ada obat gel luka diabetes duodam, yaitu fungsi indikasi untuk dipakai pada luka akut dan kronis, luka kering, luka nekrotik, dan luka berongga. Kesembilan, Vigel lubricating gel, yaitu pengganti cairan alami yang digunakan sebagai tambahan pelicin kondom maupun vagina. Yang ke-10 ada calendula gel, untuk pertolongan pertama menyembuhkan tangan dan bibir yang pecah-pecah dan mengurangi luka. 11. Salonpas gel merupakan sediaan topikal berbentuk gel yang digunakan untuk membantu meredakan nyeri otot pinggang sakit otot pundak kesleo. Yang ke-12 ada bioplacenton, obat untuk mengobati sekaligus mempercepat penyembuhan luka dan untuk mengobati infeksi bakteri. Yang ke-13 ada Mediclean, yaitu diindikasikan untuk mengobati jerawat parah atau akne vulgaris yang disertai lesi dan inflamasi serta komedo terbuka maupun tertutup. Yang ke-14, pembersih wajah muka jerawat Wardah Acne Cleansing Gel, memiliki kandungan allantoin untuk mencegah iritasi di kulit. Yang ke-15, Microlax obat pencahar gel, mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Dan yang terakhir ada Voltaren, yaitu meredakan rasa nyeri akibat peradangan di dalam tubuh. Baiklah, di sini akhir dari video ini. Terima kasih.